Warahmatullahi wabarakatuh. Yang salamnya keras berangkat haji tahun ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama atas nama pribadi Yayasan dan Yayasan saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah masih juga mempertemukan kita kembali Ramadan yang akan datang. Saya sebenarnya mau ngisi pagi ini agak berat begitu ya. Saya nulis slide ini agak berat juga. Itu karena memang haji itu adalah sesuatu yang sangat dinanti-nanti oleh jamaah. Terlebih jamaah haji Indonesia yang haji itu sesuatu yang spesial. Tenang, belum selesai. Ya, spesial. Saya kalau ngetik itu setiap kutikan itu mesti ada maknanya, Pak. Kata orang saya ini suami yang agak romantis. Baik. Agak berat ya, tapi kita sudah diskusi dengan teman-teman di yayasan untuk diadakan pertemuan pada pagi hari ini dengan segala keterbatasannya. Saya menulis ketika haji gagal. Gagal itu tanda kutip, Bapak Ibu tahu tanda kutip itu sesuatu yang maknanya bukan asli. Baik, kalau ketika haji tertunda itu makna biasa saja, dan saya nggak ingin yang biasa, karena Bapak Ibu sekarang ini tamu Allah yang nggak biasa. Ya, spesial. Sangat spesial. Sebelum berangkat sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti balasannya juga spesial. Ya, balasannya juga spesial. Maka saya katakan ketika haji ini gagal, itu gagal dalam arti tertunda karena memang tanda kutip itu dalam bahasa Indonesia itu adalah sesuatu yang tidak lazim arti sebenarnya. Dia ada arti yang lain. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi mungkin Ustadz Hamdal sudah menyampaikan tentang kebijakan pemerintah ya, lewat Menteri Agama Pak Farul Razi yang sudah mengatakan kalau haji tahun 2020 ini ditiadakan, dan insya Allah akan diadakan lagi tahun depan. Maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah mencermati informasi. Informasi itu betul adanya dan langsung keluar dari Menteri Agama, yang itu artinya sah. Jadi bukan lagi basa-basi, bukan lagi sesuatu yang diragukan, resmi, sangat resmi, dan itu berarti itu sikap pemerintah. Mengenai nanti apakah tetap diadakan atau tidak, itu berarti tidak resmi. Ya, selain itu berarti tidak resmi. Misalnya saya baca di yang namanya media sosial itu 90% bohong, 10% benar, Pak. Itu pemerintah Saudi akan tetap membuka 20%. Jadi kalau jamaah kita 200.000, berarti yang diperbolehkan itu 40.000. Itu artinya tidak resmi. Jadi mencermati informasi itu, kemudian kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada siapapun, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri agama, DPR, ya, kemudian tingkatan yang lainnya. Karena begitulah Islam mengajarkan kita, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonn, wahai orang yang beriman, jauhilah kalian dari kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhonni itsm, karena sebagian prasangka itu dosa. Ya,
Maka husnudzon itu mengedepankan aspek atau pikiran positif kita kepada siapapun. Karena kalau kita suudzon, kalau itu terjadi, ya misalnya kita suudzon begini-begini, ternyata terjadi, ya kita nggak dapat manfaatnya, paling hanya kepuasan batin sementara. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka itu dosanya kita yang menanggung. Kemudian tadi, yakin ini bukan sebuah kegagalan, ya. Bukan sebuah kegagalan. Nanti akan saya sampaikan data tentang haji yang tertunda, ya, haji yang tertunda. Jadi ini harus kita yakini seyakin-yakinnya. Mungkin bagi yang bapak ibu yang nggak dapat duitnya itu cepet, ya, itu nggak terasa. Saya tadi kesini saya lihat mobil bapak ibu, saya bisa mencermati bapak ibu ini penghasilannya 20 sehari sebulan ini. Rata-rata 20. Amin insyaallah. Tanggal 20 sudah koma. Tanggal 20 sudah koma, ya. 20 koma itu artinya. Ya, ada jamaah yang memang ngumpulinya itu sedikit-sedikit. Ya, ada keuntungan tabung, keuntungan tabung. Saya kemarin baru berkunjung ke seorang bapak yang ya orangnya baik, kemudian dia cerita tentang haji. Ternyata dia hajinya itu mengumpulkan sertifikasi guru dia, akhirnya bisa berangkat. Jadi macam-macam. Ada orang yang sekali untung bisa berangkat, ya biasanya pengusaha, ya. Kemudian yang berikutnya, ambil nilai positifnya, ya. Ambil positifnya itu apa? Nanti insya Allah Ustaz Ari akan menyampaikan di terakhir. Jadi bapak ibu sekarang sudah niat haji tapi belum haji, itu dapat pahala haji. Kenapa? Yang ngomong bukan saya, Rasulullah SAW yang bicara. Nanti Ustaz Ari akan berbicara masalah niat, itu wilayah beliau, ya. Jadi bapak ibu masya Allah sebelum berangkat sudah nilai. Maka nanti kalau mau nulis nama kurung tutup buka can, haji kandidat gitu, can haji kandidat gitu. Nah, can gitu, haji kandidat, ya itu positifnya. Ya, itu positifnya, ya. Kemudian sudah beberapa kali dalam sejarah haji dan umroh itu gagal, tertunda. Maka ini bukan yang pertama dan terakhir. Kemudian jangan menghubung-hubungkan dengan sesuatu, insya Allah nanti di belakang akan kita bahas. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran dan berbicara tentang tanda kutip kegagalan haji dan umroh. Itu ada dua, pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Yang materi yang ini sudah saya sampaikan sebenarnya, sudah pernah saya sampaikan di manasik haji. Atau mungkin yang pertama itu Pak Afandi, yang kedua saya. Nah, mari kita lihat di Al-Baqarah 196. Saya tulis yang merah itu yang penting. Fa in ukhsirtum famastaysara minal hadi wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Fa in ukhsirtum, dan jika kalian dikepung. Nih. Fa in ukhsirtum, dan jika kalian dikepung. Artinya ini sudah berangkat atau belum Bapak Ibu? Dan apabila kalian dikepung, famastaysara minal hadyi, maka sembelihlah yang mudah berupa hadyu. Nah, pertanyaannya, ayat ini menerangkan jamaah haji yang sudah berangkat atau yang belum berangkat? Udah ngopi belum ini? Enggak nyambung. Ya, saya ulangi. Apabila kalian dikepung, maka sembelihlah yang mudah dari hewan korban, hewan hadyu, hewan. Dan jangan sekali-kali kalian mencukur kepala kalian hingga hewan itu sampai pada tempatnya. Pertanyaannya, ayat ini menerangkan jamaah sudah berangkat haji atau belum? Sudah. Yang belum berarti belum ngopi. Sudah Pak, ini sudah berangkat, mau masuk ke Mekah, ternyata dikepung. Kita dikepung oleh musuh atau Mekah dikepung oleh musuh? Berarti sudah mengeluarkan uang belum?
Sudah mendekati Mekah belum? Sudah ambil mikot belum? Nah, ini. Saya pertanyaan lagi. Sudah ambil mikot belum? Ustaz, mikot itu apa Ustaz? Berarti belum ikut manasik gitu. Sudah ambil mikot. Karena kalau belum ambil mikot nggak ada hukum. Itu berarti hampir seluruh uangnya sudah dipakai. Oke. Kita udah berangkat belum, Pak? Belum. Uang kita hilang nggak? Tidak hilang. Berarti ayat ini lebih parah dan lebih dahsyat daripada kondisi sekarang. Ayat sudah berbicara. Ya, ayat sudah bicara apabila kalian dikepung mau masuk Mekah, ternyata kalian dikepung di tengah jalan. Mikot misalnya, kita naik pesawat sampai di Yalamlam, kita niat labbaik Allahumma umrah. Kemudian kita landing di Jeddah. Begitu dari Jeddah ke Mekah, ya, di tengah jalan dikepung oleh begal. Apa ada nanti di belakang. Kita nggak bisa masuk Mekah. Apa yang terjadi? Kita disuruh nyembelih hadiyu di tempat itu, baru kemudian kita cukur, kemudian haji umroh kita gagal, kita pulang. Begitu hukumnya, Pak. Dan alhamdulillah kita belum ke sana. Jadi tidak disuruh pulang. Loh, apa bisa ayat ini berlaku bisa? Misalnya begini. Misalnya Bapak Ibu berangkat nih, tahun ini berangkat misalnya, berangkat kemudian sudah masuk Yalamlam, di Jakarta sudah di rapid test, sudah swab, sudah dinyatakan negatif, kemudian landing di Jeddah. Begitu di Jeddah Bapak Ibu masuk tes lagi, tesnya di sana lebih canggih, tok, ternyata positif. Positif. Ya, yang maksudnya positif itu coronanya, Pak, bukan istri kita yang positif. Positif. Akhirnya apa? Ya sudah, kita gagal. Sementara misalnya suami negatif, istri positif, atau kebalikan lah. Nanti salah paham lagi. Suami yang positif, istri negatif. Ya nggak mungkin nggak istri berangkat, suami nggak. Akhirnya nggak berangkat. Apa yang terjadi? Bapak Ibu mengeluarkan uang, beli kambing, kemudian kambing disembelih di situ. Baru Bapak Ibu boleh tahallul. Habis itu pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, tidak umroh dan tidak haji. Itu maksudnya. Maksud ayat ini. Nah, kita alhamdulillah kebijakannya belum berangkat sudah dikasih tahu. Ya. Belum berangkat sudah dikasih tahu. Ini maknanya. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya ayat ini turun tahun ke-6 Hijriah, yaitu tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah, Bapak Ibu biasanya kalau umroh atau umroh itu sama travel diajak ke Hudaybiyah. Saya ke sana 2 atau 3 kali. Agak jauh memang dari Mekah keluar. Ketika orang-orang musyrik itu menghalang-halangi Rasulullah SAW dan para sahabat sampai ke mikot, sudah di Hudaybiyah nggak boleh. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan kepada Rasul untuk menyembelih hadiyu. Nah, jumlahnya saat itu 70 unta disembelih, kemudian tahallul. Rasulullah disuruh tahallul. Ya. Akhirnya apa? Ada sesuatu yang di sini Rasulullah kemudian disuruh untuk menyembelih. Nah, ini tafsirnya. Nah, lengkapnya ini, mohon maaf tulisannya kecil-kecil. Begitu nyampe di Hudaybiyah, Bapak Ibu, ya, mereka dicegat. Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu untuk menggagalkan umrohnya, kemudian
resikonya menyembelih hewan. Rasulullah menyuruh para sahabat menyembelih hewan. Ternyata tidak ada satupun yang menyembelih. Diulang lagi Rasulullah SAW, sembelihlah hewan salah tamarrat 3 kali. Nggak ada Pak para sahabat yang mau, termasuk Abu Bakar, Umar. Karena apa? Karena mereka optimis bisa masuk Mekah. Karena Rasul ini berdasarkan mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fashtadda dzalika alaihi, Rasulullah sedih dengan kondisi sahabat yang seperti itu. Kok tumben-tumbennya sahabat ini tanda kutip bandel, nggak mau taat. Fadakhala ala Ummi Salamah, Rasul kemudian masuk ke kemah. Kebetulan istri yang dibawa saat itu jatahnya Ummu Salamah. Nah, kemudian kata Rasul, halakal muslimun, hancur para sahabat itu. Saya nyuruh mereka nyembelih, ternyata nggak mau. Kemudian kata beliau dalam hadis yang lain, kenapa mereka tidak mau mendengarkan ucapan saya? Nah, istrinya Rasul itu bukan ngompor-ngomporin. Kata, nggak ada istri Rasul mengatakan, iya sahabat itu bandel-bandel, sahabat itu nggak bagus, kamu tuh seorang Rasul, kenapa kamu nggak begitu? Apa kata Ummu Salamah? La talumhum, jangan cerca mereka ya Rasul, karena mereka itu punya keinginan besar, mereka kecewa besar. Maka sekarang kamu keluar saja, kamu gundul sendiri, kamu sembelih sendiri. Itu istri yang baik tuh begitu Bu, nggak ngompor-ngomporin. Betul, pendapatnya Ummu Salamah ini dipakai oleh Rasul. Keluar, beliau menyincingkan bajunya, kemudian beliau gundul, kemudian beliau menyembelih. Habis itu para sahabat seluruhnya menggundul mereka, mengumpul kepala mereka, kemudian mereka menyembelih. Habis itu pulang lagi ke Madinah. Jadi tidak sempat umrah. Ini gagal namanya. Barulah nanti tahun 7 Hijriah itu namanya umrah qadha, umrah ganti. Jadi Al-Quran sudah berbicara tentang kemungkinan haji itu tidak jadi. Hadis sudah menjelaskan betul-betul umrah Rasulullah itu gagal. Gagal. Jadi kita sekali lagi bukan yang pertama. Sekarang kita lihat mahattot tarikhiyah, perjalanan sejarah. Mohon maaf ini bahasa Arab biar kelihatan asli gitu ya. Jadi sepanjang sejarah itu berkali-kali umroh dan haji itu gagal. Pertama karena peperangan, yang kedua karena wabah. Pertama karena peperangan, yang kedua karena wabah. Kita lihat, yang paling parah itu adalah ketika Mekah itu dikuasai oleh sekte Qoromitoh. Ya, Qoromitoh itu sekte Syiah. Sekte Syiah. Mereka mana'ul hajja arba'ina aman. Mereka melarang haji 40 tahun. Tuh Pak, 40 tahun berturut-turut nggak boleh haji. Kita baru setahun. Ini 40 tahun haji tidak ada. Kenapa? Karena mereka menganggap, orang-orang Syiah menganggap itu haji itu termasuk amal jahiliyah, ibadah jahiliyah. Ngapain nyembah-nyembah batu, nyembah-nyembah Ka'bah kotak itu. Itu disebutkan oleh Imam Zahabi dalam Tarikhul Islam. Jadi 40 tahun Qoromitoh itu sekte menguasai Mekah, nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk, bahkan yang masuk itu dibunuh. Dan itu dimulai tahun 317 Hijriah. Dan bukan hanya itu, ya, bukan hanya itu, safkan lidimaihim, mereka membunuh orang-orang yang datang. Ya. Kemudian setelah itu dakku arkanal Ka'bah.
pojok-pojok Ka'bah itu Pak digerus, di apa namanya itu, dibobok biar hancur. Karena menganggap Ka'bah ini adalah simbol kemusyrikan. Kemudian Hajar Aswad itu dicongkel. Maka pernah Hajar Aswad itu hilang dari Mekah, dari Ka'bah itu 40 tahun. Nah, kemudian habis itu ada perlawanan, kemudian kembali lagi. Ini pusatnya ini di Bahrain, ya, pusatnya di Bahrain. Itu 40 tahun, Pak. Mulai dari tahun 317. Kemudian tahun 983 Miladiah Masehi. Ya, itu orang-orang Irak, tidak seluruhnya, orang-orang Irak itu tidak diperbolehkan masuk ke Mekah, nggak boleh haji karena adanya perbedaan antara Bani Abbas dan Bani Abid. Ya, jadi dua penguasa beda. Nah, bisa jadi misalnya sekarang nih di Indonesia antara DPR dengan pemerintah beda. Itu pernah terjadi tahun 983. Lanjut. Tahun 1213 Hijriah. Tawaqqafat rihlatul hajj. Perjalanan haji berhenti dari utusan Prancis. Orang-orang Prancis nggak boleh haji tahun 1213. Artinya apa, Pak? Misalnya tahun ini seluruh jamaah haji boleh berangkat haji kecuali Indonesia. Biasa saja. Betul ya? Ya, mas, negara-negara lain boleh haji, negara kita misalnya nggak haji, biasa saja. Ya, karena apa? Pernah negara-negara tertentu itu nggak bisa haji. Ya, kemudian tahun 1344 itu tidak ada haji dari Mesir. Orang-orang Mesir nggak bisa haji. Kenapa? Adanya inqita' al-hajj. Ya, nggak ada haji, betul-betul total itu tidak ada haji. Kemudian tahun 1253 ya, itu baru penduduk Baghdad, Irak itu baru bisa haji, padahal sebelumnya 10 tahun dari 1243 sampai 1252 itu enggak haji. Setelah wafatnya Mustansir Billah baru boleh haji. Artinya 10 haji orang-orang Baghdad itu enggak bisa. Nah, dikit lagi. Kemudian 1257 ahli Hijaz, Mekah Madinah sendiri enggak bisa haji. Ya, nggak bisa haji. Kenapa? Bisa babit ta'un, karena adanya wabah ta'un. Ta'un itu penyakit yang kena ke orang kayak semacam pes. Itu kalau yang kena ini ketiaknya biasanya itu ada bisul. Kemudian bisul itu pecah dan itu menimbulkan panas yang sangat tinggi. Kalau pagi kena sore mati, sore kena pagi mati. Maksimal seseorang bisa bertahan kena ta'un itu 3 hari. Maka COVID-19 ini sangat berbeda dengan ta'un, karena kita lihat mayoritas yang kena COVID itu insya Allah saya baca itu banyak yang sembuh. Ya, kalau ta'un itu hampir dipastikan 99% itu meninggal dunia. Bahkan ini meninggal ada 8.000 orang. Ya, 8.000 orang. Kemudian juga tahun 1831 itu di India itu ada wabah, ada pandemi. Ya, yang mana pada saat itu juga yang meninggal juga luar biasa banyak. Tahun 1837 sampai 1840 tidak ada haji. Kenapa? Adanya pandemi. Dan rata-rata itu adalah kolera. Ya, penyakit kolera. Itu tahun 1846 sampai 1883. Berapa tahun itu, Pak? 37 tahun. Karena apa? Wabak kolera. Masya Allah, 37 tahun, Pak.
Itu tadi kalau dikumpulin udah berapa ratus tahun tadi itu yang saya sebutkan tadi. Kemudian tahun 1030, 1099 dan seterusnya itu tidak ada haji. Kemudian juga ada tahun 1168 bisa babin harfin dakhiliyah, karena di Mekah itu ada peperangan internal. Berarti yang di luar nggak bisa, masuk. Sehingga bukan hanya sekali, dua kali, puluhan kali, tapi bisa jadi ya mungkin yang nggak nyampe 200 kali tidak terjadi keberangkatan haji. Maka data-data ini dalam rangka salah satunya untuk menghibur saya dan menghibur Bapak Ibu sekalian, agar kita tidak terlalu kecewa dengan keputusan pemerintah. Maka sikap kita adalah satu, kita terima keputusan itu, jangan berpikir negatif. Oke? Apa berpikir negatifnya? Satu, uangnya hilang. Lah apa ada yang konsultasi sama saya, Ustaz, nasib uang saya yang sudah disetor gimana Ustaz? Insya Allah tidak hilang. Katanya untuk infrastruktur itu baru katanya, belum sebenarnya. Ya, nggak usah mikir yang macam-macam, berpikirlah satu macam saja. Tahun depan insya Allah bisa berangkat. Udah gitu aja. Ya. Kemudian tahun depan ada kekhawatiran, woi tahun depan nggak bisa berangkat Ustaz. Kenapa? Jatah tahun depan untuk tahun depan, untuk yang yang berangkat tahun depan enggak. Tahun ini pindah ke tahun depan pindah lagi ke tahun depan. Jadi geser gitu. Nah, biasa aja. Ya, ini alhamdulillah bisa geser. Ini tadi 40 tahun nggak berangkat, 37 tahun nggak berangkat. Ya. Kemudian uang disalahgunakan, insya Allah tidak. Seandainya itu urusan mereka. Jangan terlalu masuk sesuatu yang bukan wilayah kita. Maka uang itu saya dapat berita ada 3 kemungkinan. Pertama, Bapak Ibu bisa ngambil total berapa ya? 34 juta ya. Itu bisa diambil dengan risiko porsi hilang. Udah. Jadi kalau mau daftar, nanti daftar ya dari nol lagi. Yang kedua, yang diambil yang hanya pelunasan sekitar 9 juta. Itu porsi tetap, tapi nanti kalau tahun depan berangkat itu dibayar lagi. Lumayan 9 juta bisa diputar setahun dapat keuntungan sekian. Nah, itu bolehlah. Kan ada yang mikir seperti itu. Yang ketiga, tidak diodek-odek. Sama sekali tidak diambil. Maka itu yang paling baik menurut saya, karena saya yakin Bapak Ibu uang di bawah bantal, di bawah di bawah spring bed masih banyak, jadi nggak perlu udah uang itulah. Oke, udahlah. Nanti kalau begitu tahun depan udah nggak ngurus lagi, udah tinggal berangkat aja. Itu saya tanya, kira-kira uangnya mau diambil semuanya, diambil sedikit apa tidak diambil? Tidak diambil. Alhamdulillah, serius betul mau berangkat Bapak Ibu insyaallah. Alhamdulillah. Terus pikiran negatifnya lagi apa? Indonesia buru-buru memutuskan sesuatu. Nggak mungkin lah Pak, sekelas menteri itu buru-buru, pasti dia itu punya anak buah. Tapi gini, itu tapi karena berita itu banyak salahnya. Maka kita berhukum kepada apa yang diucapkan. Ya, tidak usah kita mikirin yang yang enggak, karena itu bisa jadi kalau itu benar itu nyesek ke kita, tapi kalau itu salah itu nanti dosanya kita yang kena. Walaupun mohon maaf, saya juga bukan orangnya Jokowi, ya, saya juga bukan orangnya Prabowo, ya, saya hanya menyampaikan secara Islam saja, jangan terlalu dibesar-besarkan. Kemudian juga terima, jangan berpikir salah. Kalau kita tadi itu suudzon. Kalau tadi itu suudzon, kalau ini pikirannya salah. Ya. Apa? Ada yang hubungkan dengan kiamat. Dan saya bukan hanya sekali 2 kali, maka saya tulis di sini. Berarti nanti tawaf berhenti Ustaz. Akan terjadi kegoncangan
karena tawafnya di muka bumi itu seperti tawafnya di langit. Enggak seperti itu. Tawaf pernah berhenti nggak Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, tawaf pernah berhenti nggak? Sering, sehari semalam berhenti 5 kali. Setiap sholat mesti orang sholat, nggak ada yang tawaf. Itu berhenti. Nah kalau Bapak Ibu ada yang sholat wajib, Bapak Ibu tawaf, ditangkap itu. Betul. Khawatir mau dikira mau bunuh imamnya. Muter, nggak bisa. Tapi kalau sholat sunat, sholat tarawih, itu ada tempat untuk tawaf. Jadi nggak ada hubungannya antara tawaf itu dengan keguncangan dunia, itu nggak ada. Ya Kak, tawaf berhenti, dunia mati, siapa bilang? Dari dulu udah 40 tahun nggak ada tawaf, itu nggak apa-apa. Nggak ada hubungannya tawaf itu dengan kiamat. Kemudian ada yang mengatakan lagi ibadah haji berhenti, itu sebagai tanda kiamat sudah dekat. Kalau dekat dalam arti semakin dekat, ya betul. Karena memang salah satu ciri kiamat itu tidak ada lagi yang ibadah haji dan tawaf dan umroh maksud saya. Tidak ada itu bukan berarti karena mereka tidak haji, karena memang nggak ada yang mau haji. Beda, tidak ada yang haji dan umroh, ya, dengan tidak ada yang mau. Yang menjadi tanda kiamat itu karena tidak ada lagi yang mau haji, Pak. Bukan tidak ada yang berhaji dan umroh, tidak ada yang mau. Kenapa? Nggak ada lagi orang muslim. Nanti di akhir zaman ya Allah akan mengirim angin, menghembuskan angin, anginnya lembut, dan itu akan mencabut nyawa orang-orang yang saat itu masih hidup dan dia muslim. Plek 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 plek, mati. Habis itu tinggallah orang-orang yang jelek-jelek. Gimana mereka mau berniat haji? Orang haji itu nggak menarik loh Bapak Ibu. Umroh itu nggak menarik bagi orang yang nggak punya iman. Ngapain ke sana? Cuma melihat kotak hitam aja bisa dilihat di televisi. Ya, Mekah Madinah itu banyak coklatnya, nggak banyak hijaunya. Bulan Juli Agustus itu panas-panasnya, ya panas-panasnya. Ngapain ke sana? Nah, orang tidak haji dan tidak umroh karena memang ya nggak ada yang mau. Nah, sekarang ini bukan karena nggak mau, karena memang dianjurkan atau diputuskan tidak berangkat. Tolong dibedakan istilah itu. Kemudian Ka'bah sebentar lagi akan dirobohkan. Kata-kata sebentar lagi dalam arti waktu dekat setahun 2 tahun tidak. Tapi kalau Ka'bah nanti itu akan dicongkel, itu memang betul, Pak. Salah satu tanda kiamat kecil itu Ka'bah akan dirobohkan. Tapi bukan tahun 2020, bukan tahun 2021. Masih panjang. Kenapa? Masih banyak tanda kiamat kecil yang belum terjadi. Ya. Jadi Ka'bah akan dirobohkan, betul. Nanti yang merobohkan itu orang Ethiopia. Rasulullah sudah menyebutkan namanya Dzus Suwaqataini. Bapak Ibu nanti kalau punya anak cucu jangan disebut atau jangan dikasih namanya siapa? Dzus Suwaqataini. Apa cita-citanya? Merobohkan Ka'bah. Ya. Memang nanti Ka'bah akan dirobohkan. Kenapa? Enggak ada lagi yang jaga. Nah, setelah dirobohkan barulah nanti ada tanda kiamat besar. Gitu ya. Ada lagi, Saudi sebentar lagi akan terjadi kekacauan. Ya, masih ingat Bapak Ibu? Nanti kalau dulu saya masih ingat betul. Ada ustadz yang perlu saya sebutkan satu-satu. Kalau saya ketemunya itu terakhir masih kecil itu Raja Fahad. Nanti kalau Raja Fahad meninggal akan terjadi kekacauan. Baik, Raja Fahad meninggal. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Ya, ternyata tidak terjadi apa-apa. Ya kalau mereka itu ada gesekan-gesekan dengan Kuwait itu wajar lah. Yang namanya rebutan. Jangankan negara, kita dengan tetangga aja suka rebutan kan. Ini batas
tanah kita, ini batas tanah tetangga sebelah. Kita geser ke sini, dia geser ke sini. Akhirnya terjadi pertengkaran, biasa kan? Nah, ini Saudi dengan Kuwait dengan Irak itu gesekan seperti itu biasa. Apalagi wilayah-wilayah ini banyak minyaknya, sangat wajar. Kemudian setelah itu Fahad meninggal, diganti Raja Abdullah, ya, Raja Abdullah. Ada yang memprediksi dengan Raja Abdullah meninggal nanti akan terjadi keguncangan. Nah, kemudian yang akan naik itu Raja Naif, putra mahkota. Ternyata putra mahkota ini meninggal duluan. Ya kan, saya ingat betul tahun 2012 bulan Juni, ya, itu meninggal, ya, Raja Naif meninggal. Kemudian akhirnya putra mahkota diganti, baru Raja Abdullah meninggal. Nah, sekarang Salman naik. Ini ada prediksi lagi, nanti Salman naik akan ada 3 putra yang akan berebutan tahta. Nah, ternyata sekarang putra mahkotanya sudah bergeser, seharusnya ke Mukrin, tapi dipindah ke Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman ini bukan putra tertua, orang di umurnya baru 35 mungkin, Pak. Masih tanda kutip bocah itu, Pak. Bayi, saya lebih tua dari dia. Jadi sekarang yang mengendalikan dia. Ini ada yang mau prediksi, nanti kalau Salman meninggal maka nanti akan terjadi kegoncangan. Enggak usah seperti itu, Pak. Ya, tidak usah kita mikirnya ke sana. Nah, jadi Saudi kacau atau terjadi pertumpahan darah biasa aja. Kan Raja Faisal itu meninggal karena ditembak oleh saudara sepupunya sendiri kan. Dan itu dalam sejarah itu ada orang-orang yang berkhianat di antara saudara yang lain itu ada. Sehingga kalau haji ini tidak berangkat atau tidak ada atau ditunda, itu jangan dihubungkan dengan politik yang seperti itu. Saudi saya yakin-yakinnya pengen tetap haji itu ada, Pak. Tapi kan mereka itu orang-orang ngerti. Tadi mungkin Ustaz Hamdal sudah menyampaikan tentang beberapa kaidah, di antaranya la dharara wa la dhirar, tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-fuqaha ittafaqu ala jawazi tarhil haji 'inda khawfit tariq, bal innal istita'ata li ada'il haji lan tatahaqqaq illa ma'al amni wal aman. Walidzalika, saya baca bahasa Arabnya dulu. Fa innal amradal wabaiyah tu'addu minal a'dzaril mubihati li tarkil haji wal umrah bi syartin an yakuna al khawfu qa'iman ala ghalabatil dhann bi wujudil marad aw intisyarihi bisababil haji wal umrah. Ulama ahli fikih sepakat bolehnya meninggalkan haji ketika dikhawatirkan. Khaufu tariq, perjalanannya itu mengkhawatirkan. Bahkan disebut istita'ah, mampu untuk menunaikan haji, tidak akan disebut dengan istita'ah atau kemampuan sebelum aman dan nyaman. Duit ada, pesawat ada, hotel siap, ternyata enggak aman dan enggak nyaman. Aman itu dari sisi keamanan, nyaman itu dari sisi kesehatan. Enggak aman dan enggak nyaman. Yang enggak aman itu, ini lagi Saudi lagi dikuasai Bashar Assad misalnya, ya udah berhenti. Karena apa? Nyawa itu lebih mahal daripada haji. Ya. Walidzalika, oleh karena itu, fa innal amradul wabaiyah, pandemi, tu'addu minal a'dzar, termasuk alasan al-mubihah yang membolehkan untuk meninggalkan haji dan umrah. Dengan alasan pandemi itu boleh tidak haji dan umrah tahun itu. Dengan syarat an yakunal khaufu qa'iman, dengan syarat kekhawatiran itu didasarkan pada ilmu, ya, didasarkan pada ilmu, bukan hanya kira-kira.
atau dikhawatirkan akan menyebar disebabkan haji dan umroh. Baik ya. Jadi mudah-mudahan dengan ini semakin semakin mantap Bapak Ibu, tidak perlu menjadi pembicaraan di manapun bahasa-bahasa yang tidak sopan, bahasa-bahasa yang tidak baik. Nah, silahkan kalau ada yang mau ditanya atau ada yang belum jelas dipersilahkan. Masih ada waktu, kita sampai jam 10 ya. Baru jam 9.12, 1 jam lagi. Monggo kalau ada yang mau tanya. Kalau Bapak Ibu sudah nggak pengen ngambil uang di bank itu berarti alhamdulillah, satu niat untuk haji tinggi, yang kedua Bapak Ibu kaya ya, insya Allah udah nggak butuh duit lagi. Ya itu ya. Kemudian yang pasti yang nggak mau repot, nanti diambil balikin lagi, diambil balikin lagi. Baik, silakan. Ada yang mau ditanya? Ya Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Nah, keterkaitan silaturahmi kita dengan DF jamaah ini kan berlangsung terus atau gimana? Ya, baik. Kemudian apakah terkait kota yang sekarang kita masih bertanya juga pengurangan atau seperti saat ini atau gimana kan? Terus ada hal-hal yang memang masih kurang terkait teknis-teknis yang kemarin lupa ya? Ya. Baik. Yang lain yang belum selesai. Baik. Ini kan berarti pengajaran. Ya. Kemudian seperti Pak Ustaz bilang tadi itu kita berpikir positif aja. Baik, baik. Ya. Karena ini kan mungkin tentang yang puasa lah ya. Baik, insya Allah. Mungkin itu yang saya bertanya. Baik, terima kasih. Ada beberapa yang bisa saya jawab, tetapi ada beberapa yang saya tidak bisa jawab. Yang tidak bisa saya jawab tentang kaitannya dengan kuota dan seterusnya, tentang nasib tahun depan, termasuk juga apakah yang baru ini bisa ikut atau tidak. Nanti insya Allah kita akan menghadirkan Pak Basit. Beliau kepala bidang Kabid Umroh ya. Itu beliau yang pakar betul dan tahu persis alur-alurnya, itu wilayah beliau. Nah, yang saya bisa jawab adalah tentang pertemuan kita, walaupun nanti Pak Wisnu insya Allah juga akan menyampaikan. Jadi kemarin kita sudah rapat dengan teman-teman. Jadi salah satu yang disampaikan itu diantaranya adalah pertemuan ini pertemuan terakhir. Ya, pertemuan ini pertemuan terakhir yang sifatnya formal. Ya, yang sifatnya formal pertemuan terakhir. Nanti Bapak Ibu akan ada pertemuan lagi tiap bulan dan itu tidak perlu biaya lagi. Itu mulai bulan Januari. Manasiknya nanti sebulan sekali. Kan Bapak Ibu sudah khatamkan buku itu sudah selesai. Ya kan? Doa-doa sudah hafal. Betul kan? Iya kan? Betul. Oh, talbiyah insya Allah udah ngelotok di luar kepala. Kalau nggak percaya saya buktikan satu-satu, silakan Pak sini Pak. Ya, insya Allah nanti akan ada pertemuan sebulan sekali. Itu akan kita ulang khusus tentang umroh dan haji. Berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, kurang lebih 5 kali pertemuan. Ya, 5 kali pertemuan. Nanti salah satunya itu praktek lagi Pak. Itu ya. Terus mengenai masalah yang lainnya, insya Allah yayasan sudah mempersiapkannya. Nah, jadi kita berjalan aja, hanya ditunda. Jadi Bapak Ibu tidak ada
persiapan lagi, artinya tidak ada pungutan apapun ya. Dan insya Allah nanti mulai Januari atau Februari yang kita lihat, mudah-mudahan segera berakhir ya pandemi ini, kita akan manasik lagi, nanti kita akan ketemu lagi. Nah, dari sekitar 11 kali pertemuan itu mana yang perlu ada titik tekan, pastilah itu umroh sama haji, dua itu ya, umroh sama haji. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tetap menghimbau Bapak Ibu untuk persiapan mandiri. Persiapan mandiri ini satu, membaca. Kemudian kalau paham ya alhamdulillah, kalau nggak paham tolong hubungi kami, Ustadz kami nggak paham. Yang mana Pak Bu? Dari awal sampai akhir nggak paham Ustadz. Ya. Lah kenapa nggak paham? Belum datang Ustadz. Ya udah daftar tapi belum datang. Baik. Terus yang kedua, persiapan fisik Pak. Ya, persiapan fisik itu tolong Bapak Ibu banyak olahraga yang kaitannya dengan kaki. Entah itu jalan atau naik sepeda ontel. Saya perhatikan, saya kan hampir tiap hari itu jalan dalam arti naik mobil muter-muter gitu, melihat kondisi itu. Saya nggak pakai sepeda ontel Pak, saya belum beli, saya pengen beli juga. Itu saya lihat rata-rata anak orang-orang sekarang itu olahraganya sepeda ontel, itu bagus Pak. Itu melatih kaki, melatih paha, itu biar kuat. Karena kemungkinan besar Bapak Ibu itu berangkat atau tempat hotelnya itu nggak jauh berbeda dengan tahun lalu yang kami dulu berangkat. Itu di Raudhah, di Mekahnya itu di daerah Raudhah, dekat antara Mina dengan Mekah. Dan itu sekitar 4 kilo Pak. Turun hotel itu naik apa? Naik bis ya. Kalau kita itu kayak Mayasari Bakti itu, ya tahu ya, di Jakarta ada Mayasari Bakti, tempat duduknya nggak empuk, kayak semacam fiber itu. Jalan ya, naiknya sekitar 5-10 menit ya, nggak jauh. Kemudian begitu turun itu ke masjidnya itu masih jauh, dari sini ke Pancuran Unila itulah, dan jalannya agak naik. Itu apa namanya, jauh ya, makanya fisik gitu ya, jalan fisik itu tetap di paling enggak ya hari Sabtu, hari Ahad gitu ya, sekali ya, sepekan sekali. Jangan nanti olahraganya sepekan sebelum berangkat, sepekan tiap hari berjalan 10-15 kilo, jangan. Justru sebelum berangkat itu istirahat. Dia sebelum berangkat itu istirahat. Dan nanti puncaknya pernah saya sampaikan juga di sini, itu tanggal 10 Dzulhijjah. Puncak kaki kita akan dipakai itu tanggal 10 Dzulhijjah puncaknya. Dari Mina ke Jamarat, kalau kuat ya, dari Jamarat ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, kemudian mampir ke hotel, dari hotel ke Jamarat, Jamarat ke Mina. Biyuh. Dari pagi sampai maghrib itu Pak. Apa bisa? Bisa. Kalau kuat, kalau nggak kuat ya sudah, dari Mina ke Jamarat, nanti Jamarat ke Mina lagi, nanti tawaf ifadahnya ditunda. Gitu Pak mengenai masalah persiapan. Nanti insya Allah Pak Wisnu akan menyampaikan beberapa poin. Ada lagi Pak? Masih ada? Baik, kalau tidak ada, ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin Ustaz Wisnu bisa menyampaikan beberapa pengumuman penting. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.